Pernah nggak sih lo mikir soal salah satu hal yang lo pelajari di sekolah, terus lo tiba-tiba kayak sadar aja gitu, ngapain ya dulu belajar begituan di sekolah? Like, why? Apa sih faedahnya buat hidup gue sekarang? Misalnya nih, tau bercandaan ini nggak? Perang di Ponegoro itu terjadinya pas habis maghrib, 1825 sampai 1830. Nah, coba deh, pelajaran kayak gitu ya, ada faedahnya nggak sih di hidup lo? Pernah nggak lo pas lagi wawancara kerja gitu ya, terus ditanya, Dek, perang di Ponegoro itu kapan ya? Nggak pernah kan? Atau pas lo ngerjain kerjaan lo gitu? Atau pas lo mau ketemu calon mertua? Atau pas lo ngedate sama orang yang baru ketemu di Tinder? Pernah nggak pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan sehari-hari? Enggak kan? Terus buat apa anjir? Terus harusnya apa sih yang dipelajari di sekolah? Nah, penasaran? Tenang aja, karena di video ini gue bakal cerita soal manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini. Bapak Pendidikan Indonesia, Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Dan gue sangat mendorong lo buat nonton video ini sampai habis. Gue janji, di akhir video nanti, lo bakal sadar akan banyak hal keren yang berguna banget buat kehidupan lo ke depannya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke filosofinya, kita bahas dikit deh soal orangnya. Pertama-tama, gue mau menyampaikan dulu bahwa zaman gue sekolah dulu, gue tuh punya persepsi bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang aki-aki Jawa yang kerjanya belajar ilmu budi pekerti luhur dari nenek moyangnya lalu dijadiin dasar pendidikan. Ya gimana enggak? Nama depannya Ki gitu kan? Terus dia terkenal dengan 3 kalimat bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ingar Sosing Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kurang aki-aki Jawa apa coba persepsi orang soal Ki Hajar Dewantara kalau zaman sekolah kita diajari cuman kayak gitu? Iya nggak? Tapi enggak men. Setelah gue belajar banyak soal tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, gue tuh baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu tuh jauh banget dari sosok itu. Ki Hajar itu anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Lu bayangin ya, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja syukur. Dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Pinter banget orang itu. Sayangnya, dia nggak cuma pinter, tapi juga berani. Nah, kenapa sayang? Ki Hajar ini di kampus hobinya tuh malah kritik pemerintah Belanda kesana kemari. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari kampusnya. Terus habis itu jadi wartawan. Dan makin jadi-jadi dia, nulis yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda sana biar jauh-jauh dari Indonesia dan nggak bikin rusuh di sini. Nah, terus kan cerita dibuang nih ke Belanda nih. Tahu nggak apa yang dia lakukan di sana? Dia tuh di sana malah belajar. Nah, zaman sebelum ada internet dulu, yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Dan di Belanda itu jelas akses ke buku dan tulisan-tulisan orang pintar dan bijak dari seluruh antero dunia jelas lebih lengkap kan dibandingkan di Indonesia waktu itu. Di sana dia belajar soal riset-riset terbaru di dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya Maria Montessori yang sampai sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Dan hasil pembelajaran dia dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan bawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia. Termasuk di Taman Siswa, yang adalah sekolah yang dia diriin sendiri, termasuk di perkumpulan Selasa Kliwon, geng ngobrol intelektualnya dia, dan juga buat Indonesia secara keseluruhan waktu dia jadi Menteri Pendidikan. Oke, cerita segitu dulu ya. Kalau gue suruh bahas soal Ki Hajar Dewantara, gue bisa bahas 2 jam video yang terkepanjangan. Jadi gitu, Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan aki-aki kejawen. Dia aktivis jenius yang sangat concern soal pendidikan pada masanya. Nah, di video ini gue akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut gue penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Asik. Dan 3 yang mau gue jelasin ini bukanlah Triloka alias Tutwuri Handayani dan kawan-kawan tadi ya. Karena 3 itu harusnya fokusnya bukan di murid, tapi di guru. Gimana cara mereka mendidik murid di kelas. Gue mau bahas pemikiran dia yang lebih inti lagi, dan ini biasanya sayangnya nih, nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, penasaran? Oke. Hal pertama yang mau gue bahas adalah mulai dari hal paling dasar. Tujuan pendidikan. Coba deh, menurut lo, tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pintar? Atau bikin dapat nilai bagus? Atau biar dapat ijazah terus bisa kerja? Nah, enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, poinnya tuh ada 2. 1, selamat raganya. 2, bahagia jiwanya. That's all. Selamat dan bahagia. Survive and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, itu kan yang kita cari dalam hidup.
Kita tuh cuma pingin kita bisa selamat, kita bisa bahagia. Kalaupun lu bilang nih, enggak, tujuan hidup gue ya akhirat lah. Terus lu berharap apa gitu di akhirat kalau bukan berharap lu selamat dari neraka dan bahagia di surga? Iya kan? Ini adalah sebuah topik yang secara universal diterima sebetulnya. Mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan psikologi modern, itu sepakat soal hal ini. Bahwa kita itu nyarinya yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh, lihat sekitar kita gitu. Kira-kira kebanyakan orang di sekitar kita tahu nggak ya gimana caranya supaya hidupnya bisa selamat dan bahagia? Kayaknya enggak ya. Kenapa coba pada nggak tahu? Ada nggak yang ngajarin? Sekolah ngajarin nggak? Nah, kalau sekolah aja nggak ngajarin, tahu dari mana coba? Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ya harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Apakah mengetahui kapan terjadinya perang di Ponegoro itu ngebantu lo buat selamat dan bahagia? Atau apakah tahu cara melakukan integral trigonometri itu bisa ngebantu lo buat selamat dan bahagia? Dan itu adalah alasan utama 1% ada kan? Kita tuh pengen bantuin orang Indonesia buat bisa hidup seutuhnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengajarkan hal-hal penting yang tidak diajarin di sekolah. Terutama ya ini nih, gimana caranya orang bisa selamat dan bahagia. Nah, kita lanjut dulu ya ke poin berikutnya ya. Poin kedua, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan tuh punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Tri Rahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung. Dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connected, man. Asik. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya kalian nih, berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia. Kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lainnya, jadi lebih baik nggak hidupnya? Nah, jadi lebih baik kan? Kalau misalnya nih, di sebuah daerah, keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya jadi maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya. Dunia merasakan, rakyatnya juga merasakan. Semua itu terhubung dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Jadi, balik ke kenapa 1% lakuin ini semua gitu ya. Karena kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar sama hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, ya semakin nyaman kan? Kita semua bisa tinggal di dalamnya. Iya kan? Seluruh rakyat bakal jadi lebih nyaman hidupnya kan kalau negaranya jadi lebih baik. Termasuk gue, termasuk lo, dan termasuk semua orang lainnya. Ingat, ini udah bukan zaman zero sum game, di mana biar seseorang bisa untung, yang lain harus rugi. Ini adalah zaman di mana kita bisa bahagia bersama orang lain, tanpa harus mengorbankan orang lain. Nah, kalau lo nggak tahu apa itu zero sum game dan positive sum game, tinggalin di komen, ntar kapan-kapan gue bahas ya kalau banyak yang tanya. Dan kalian actually bisa banget ngebantu cita-cita kami ini terwujud dengan lebih cepat. Dimulai dari mana? Ya dari kembangin diri kalian masing-masing. Jadilah orang-orang merdeka. Lalu ajarkan ke orang lain sekitar kalian. Kalau ada yang nanya, gimana caranya sih? Gue punya masalah ini, gue jadi susah bahagia. Suruh cek 1% di YouTube atau di Instagram. Sebarin konten 1% yang menurut kalian bisa bermanfaat buat orang lain sekitar kalian. Kalau kalian butuh lebih lanjut selain daripada konten YouTube kita, bisa cek layanan kita di 1%.net. Kita punya layanan konsultasi dan webinar, ya bayar sih. Tapi ujung-ujungnya, itu juga kita pakai buat memproduksi konten dan layanan berkualitas buat masyarakat biar ini semua bisa cepat terwujud. Sorry, orasi gue panjangan. Ya udah, sorry, gue balik ke topik. Sekarang poin ketiga. Ki Hajar menyebutnya sebagai trikon, alias pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari apa yang kalian pelajari dari masa lalu kalian. Sejak lahir sampai kemarin. Dan besok nih, hari ini akan menjadi masa lalu deh buat kalian kan. Belajar itu terus-menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Nggak perlu banyak-banyak kok. Kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% aja setiap harinya, hasilnya udah luar biasa buat hidup. Kemudian konvergen. Artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kalian. Karena kalau di situ-situ aja, ya kalian jadinya stagnan. Tambah terus pengetahuan kalian. Ki Hajar sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep ahli pendidikan luar gitu. Kayak Montessori, Froebel, atau Rabindranath Tagore. Nah,
Tapi nih, meskipun dia juga mendorong kita buat belajar dari luar, ada prinsip terakhir yaitu konsentris. Belajar dari luar tuh boleh, harus malah. Tapi jangan lupa, disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ki Hajar sendiri nih, meskipun udah banyak ambil dari luar ya, terus habis itu bisa bikin filosofi keren gitu, oh kita harusnya gini-gini segala macem gitu. Tapi kan waktu itu kita masih dijajah, awal-awal merdeka juga negaranya masih ambyar. Nah, prakteknya disesuaikan sama konteks Indonesia di zaman itu. Contohnya nih, kayak misalkan dia menggunakan istilah memerdekakan manusia gitu, buat membungkus konsep soal kebahagiaan. Kenapa sih dia pakai kata memerdekakan manusia? Ya karena itulah kebutuhan orang Indonesia saat itu. Merdeka aja dulu gitu. Termasuk juga nih semua konsep keren ini kan nggak bisa langsung diimplementasiin ya di Indonesia yang masih ambyar saat itu. Karena emang belum siap aja waktu itu kan buat bahas hal-hal filosofis kayak gini di sekolah. Nah masalahnya nih, sudah 1 abad berlalu, sekarang sudah zaman internet. Tapi kok ya belum terlaksana juga gitu di zaman sekarang, tanya kenapa? By the way, gue tuh bukan bilang bahwa belajar teori termodinamika itu nggak penting ya. Tapi ada hal yang lebih penting dan esensial buat hidup kita sebagai manusia, tapi nggak dibahas di sekolah. Oke,